Bapak dan Ibu peserta Sarasehan, Literasi dan Literasi Pendidikan Kota Makassar yang berbahagia. Pagi ini kita akan melakukan Sarasehan untuk sesi ke-5 untuk wilayah Kecamatan Rapucini, Tamalangkaya dan Pendidikannya. Sebelum kita mulai acara, kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pak Ketua. Kemudian saya wajib juga menyampaikan terima kasih, selamat datang di tempat ini di dalam rangka untuk mengikuti Sarasehan literasi maupun modernisasi. Kemudian tentu kita semua tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita mendapat rahmat dan hidayah sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat berada di tempat ini di dalam rangka untuk mengikuti Sarasehan. Tentu pada pagi hari ini adalah program yang telah disusun oleh DPM Kota Makassar, tentu adalah salah satu yang harus kita realisasikan dan telah kita laksanakan dari 14 kecamatan. Tinggal hari ini adalah terakhir untuk Kecamatan Rapucini, Taman Rea, dan Biringkanaya. Olehnya itu kita sampaikan bahwa program ini harus kita jalankan atau realisasikan dengan biaya anggaran yang telah diberikan, didistribusikan kepada kami selaku Dewan Pendidikan. Tentu program ini memiliki maksud tujuan. Tujuannya adalah bagaimana nantinya setelah Sarasehan ini berjalan, tentu kami ingin mendengar dari semua para kepala sekolah yang sempat hadir pada kesempatan ini atau yang mewakili untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah literasi dan numerasi. Dalam arti bahwa kita sebagai Dewan Pendidikan ingin mendengar apa sih masalahnya, sehingga evaluasi terakhir dikatakan fluktuatif untuk hasil-hasil sistem belajar yang dilakukan oleh sekolah-sekolah masih dianggap perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Tentu dengan tindak lanjut hasil Sarasehan ini kita ingin bagaimana para guru-guru nantinya akan bisa memberikan pendidikan kepada anak murid dengan cara-cara yang benar. Tentu hasil akhir kita ingin dapatkan agar supaya nilai hasil daripada rapor daripada anak-anak kita lebih baik daripada yang kemarin. Tentu kami ingin juga nanti sampaikan dari para narasumber yang akan bisa memberikan strategi cara-cara di dalam melaksanakan literasi ini, sehingga tentu ada ilmu pengetahuan dan referensi untuk dapat digunakan sebagai acuan di dalam memberikan pendidikan kepada anak murid kita di sekolah. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita harapkan nantinya setelah Dewan Pendidikan akan melakukan evaluasi dengan adanya Sarasehan ini, kita ingin ada nilai tambah, kelebihan-kelebihan yang didapatkan oleh anak-anak kita di ke depan nanti, insyaallah. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibunda Prof. Dr. Abdiati Anisham atas sambutan sekaligus pembukaannya pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki materi inti Sarasehan literasi dan numerasi pendidikan Kota Makassar. Kami mengundang narasumber, ada di belakang Pak Asin untuk mengambil tempat di depan. Kemudian narasumber yang kedua Dr. Hana Sunjaya, dan insya Allah Sarasehan akan dipandu langsung oleh Bapak Suarman, Ketua PDRI Kota Makassar. Waktu dan tempat saya silakan Bapak Suarman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini
kita kembali bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, dan sekaligus nantinya insya Allah kita akan mengikuti kegiatan literasi dan numerasi yang dilaksanakan oleh DOMD Kabupaten Makassar, yang merupakan agenda terakhir dari 3 kecamatan ini, Kecamatan Talmanrea, Biringkanaya, dan Rapocini. Dan alhamdulillah seperti yang hadir ini sudah quorum sekali, dan sambil menunggu teman-teman kita yang masih dalam perjalanan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sarasian pagi ini yang kita laksanakan sangat penting sekali untuk kita semua. Kenapa demikian? Kita akan mendengarkan semua sebentar. Tentu di sekolah A, B, dan C itu masing-masing persoalan yang berbeda di tempat lain. Olehnya itu sebentar di dalam diskusi silahkan menyampaikan apa-apa saja yang telah Bapak Ibu laksanakan di sekolah terkait literasi, baik di SD, baik di SMP, semua kita ungkapkan ini sehingga nanti menjadi acuan, menjadi rekomendasi untuk kita akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota. Olehnya itu narasumber kita yang ada di tengah kita ada 2, satu Ibu Dr. Hana, kemudian ada saudara kita yang tentunya Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu namanya, yang sudah tahu mukanya. Dia adalah salah seorang datang ke sekolah membina pustakawan. Di samping saya sudah ada, dan nama lengkapnya juga saya belum tahu, cuma saya bisa panggil Den Nompo. Panggilan akrab saya dengan beliau. Insya Allah nanti namanya beliau, nanti mereka akan memperkenalkan apa sekarang dia punya posisi, masih melakukan aktivitas peningkatan sosial untuk kita semua. Olehnya itu, untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan untuk narasumber kita selama 30 menit menyampaikan hal-hal yang terkait dengan literasi dan numerasi. Oleh itu kami persilakan dengan hormat. Ya. Ini Sapo. Ya. Tapi Pak, saya izin berdiri. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali bisa hadir di sini. Ini sesuatu yang sangat saya rindukan. Bisa ketemu dengan guru-guru yang mungkin ada beberapa yang saya kenal, ada juga yang barangkali pernah kenal. Kalau pernah kenal berarti tinggal kenangan ya. Saya Rusdin Tompo. Saya lebih senang menyebut diri saya sebagai seorang pegiat literasi, tapi karena saya juga masuk di sekolah-sekolah, maka saya juga menyebut diri saya sebagai pegiat sekolah ramah anak ya. Memang saya beraktivitas dengan isu anak ini sejak tahun 98. Saya termasuk salah satu yang ikut mendirikan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dari stakeholder media. Jadi ketika saya bekerja di Radio Barata, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dibentuk ya tanggal 27 Desember 98, dan saya masuk di situ menjadi salah seorang stakeholder. Sejak 98 itu memang jadi LPA Sulawesi Selatan itu adalah LPA pertama di Indonesia ya. Jauh sebelum ada Komisi Nasional Perlindungan Anak maupun KPAI. Jadi KPAI itu nanti ya panjang ceritanya kalau saya mau bicara tentang itu. Tapi intinya bahwa saya juga bukan orang baru, sekalipun belakangan baru kita bicara tentang literasi yang berkaitan dengan baca tulis atau literasi yang lain. Isu saya awal-awal itu adalah literasi media. Dulu kita masih menggunakan istilah melek media dengan konsen pada Media Watch. Ya, saya punya LSM namanya Lembaga Investigasi Studi Advokasi Media dan Anak.
Tapi sejak saya menjadi Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, LSM saya vakum dan saya fokus menjadi seorang penulis buku, ya. Jadi saya kira itu selintas tentang saya. Tapi boleh ditampilkan materi yang tadi, Bu. Ya. Oke. Ya. Ya. Ini saya menampilkan beberapa foto yang memang saya lakukan, ya. Ya, ada beberapa foto ini koleksi di laptop saya. Tapi boleh slide berikut. Ya, ini kalau kita lihat kata sekolah itu kan sebenarnya waktu luang, ya, waktu senggang. Saya juga mulai tertarik pada isu ini atau tertarik pada istilah ini ketika membaca buku Sekolah Itu Candu, ya. Tapi anak saya belakangan juga suka membaca buku itu. Saya bilang bahwa suasananya sudah berbeda. Kamu nak membaca buku Sekolah Itu Candu ketika sekolah sudah sangat baik, ya. Saya membaca Sekolah Itu Candu ketika suasananya masih di sebelum reformasi, ya. Anak saya sekarang itu di branch manager ruang guru di Pinrang, ya. Nah, kita lihat bahwa aktivitas anak-anak jarang kita saya itu termasuk orang yang tidak terlalu yakin bahwa anak-anak tidak suka membaca, ya. Nanti persoalannya di mana? Karena kalau kita lihat guru bilang kenapa begitu? Padahal ini kenyamanan, ya. Soal kita mau membaca di mana dengan gaya seperti apa? Ya itu kan gayanya. Mungkin kita bicara sopan santun, etiket dan lain-lain kalau ada orang. Kalau saya sendiri, ya, karena saya juga pengajar. Saya pernah menjadi dosen di UIN untuk mata kuliah kehumasan, bicara juga tentang etika, etiket dan lain-lain. Jadi saya sedikit paham itu. Kalau kita lihat semua aktivitas ini terasa menyenangkan. Gambar yang paling ujung di bawah itu anak-anak lagi bermain 7 boom. Ya, sesuai dengan tema kita yang numerasi itu. Jadi ini sebenarnya perkalian. Jadi kalau dia bicara 7 boom berarti sebenarnya itu perkalian 7, tapi kita bisa bervariasi dan lain-lain dengan 3 boom, 5 boom dan lain-lain. Nanti dijelaskan di slide-slide berikutnya. Lanjut. Oke. Ini 6 literasi dasar. Saya kira ini menjadi fondasi. Orang sudah bicara bahwa kita sudah hidup di era yang sangat canggih, ya. Kita butuh informasi apa saja. Ketika kita masih mencari mesin pencari Google atau mesin pencari yang lain, itu kita saja sudah prihatin. Gampangnya sekarang anak-anak kalau butuh mau mengerjakan PR tinggal ke warnet. Waktu itu kalau kita tidak punya fasilitas wifi, ya, masih ke warnet. Sekarang lebih mudah lagi. Kita punya AI, ya, akal imitasi, artificial intelligence. Kita bikin tugas-tugas, kita bikin gambar, kita bikin lagu, kita bikin apa saja sangat mudah. Mudah, tapi sekaligus juga mencemaskan. Mencemaskan karena apa? Kalau kita tidak memiliki kompetensi dasar ini, salah satu dari kompetensi dasar, kita bisa kehilangan pekerjaan. Sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak tergantikan. Bahkan sekarang seperti saya yang penulis bilang bisa makin digantikan sama AI, ya. Nah, tapi ini pentingnya fondasi ini, fondasi baca tulis dan lain-lain. Sampai saat ini, maaf, masih ada sekolah yang bahkan muridnya sudah kelas 6 belum tahu membaca. Sesuatu yang sangat mendasar, ya. Saya mendengar kemarin ngobrol dengan salah satu orang tua di satu sekolah, dia bilang ada yang sudah kelas 5 belum bisa membaca. Bayangkan sesuatu yang sangat dasar itu tidak dimiliki. Numerasi, ya, ini 6 literasi dasar, baca tulis, numerasi, kemudian sains, ya, lalu digital saja memiliki kompetensi digital atau yang disebut sebagai cakap digital itu juga tidak cukup, ya. Kita bisa lihat banyak sekali konten-konten yang unfaedah, yang sekedar viral tapi tidak memberikan manfaat, tidak memberikan edukasi, begitu, ya. Jadi dia butuh cakap digital, etika digital dan juga budaya digital. Kita butuh juga kecerdasan finansial, ya. Saya membayangkan bahwa kegiatan-kegiatan market day
dalam gelar karya di P5 itu juga membahas banyak yang berkaitan dengan kecerdasan finansial itu, ya. Jadi kalau kita punya anak-anak misalnya dikasih uang dengan jumlah tertentu, minta dia belanja, dan ada satu LSM, saya pernah di Sanggar Anak Akar namanya, saya pernah di situ tinggal beberapa hari dan melihat aktivitasnya. Jadi anak-anak di situ dikasih uang untuk belanja harian, lalu kemudian dia menyusun daftar belanjanya, kemudian dia belanja di pasar tradisional. Kenapa dia mesti belanja di pasar tradisional? Karena dampaknya sangat banyak. Dia menghidupi pedagang kecil, lalu kemudian anak-anak belajar komunikasi, ya, lalu anak-anak belajar tawar-menawar dan lain-lain. Jadi satu program atau satu kegiatan yang bisa kemudian punya dampak yang beragam, tergantung bagaimana kita merancang program itu, ya. Lalu kemudian literasi budaya dan kewargaan. Ini saya kira juga tidak terlalu banyak yang dikembangkan di sekolah, karena saya ada di beberapa sekolah, saya di Bantang-Bantang, kemudian di Rapocini pernah juga diundang, lalu kemudian di Cilalang, Kelapa 31, Borong, Parindring, ya, ada beberapa sekolah lain. Jadi saya cukup punya interaksi. Jauh sebelum itu, di tahun 2002 saya di SD Kompleks Borong Jambu dan beberapa sekolah lain juga di Jeneponto, ya. Kemudian ini sekarang saya lagi di Takalar dengan sebuah SMP yang baru masuk ke tahun kedua, ya. Lanjut, ya. Saya ada banyak sekali sebenarnya definisi tentang literasi. Saya menggunakan saja yang paling standar yang dimuat di dalam KBBI. Literasi adalah kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Artinya, apa ya informasi, data yang dia miliki itu kemudian dia bisa olah menjadi soft skillnya, ya, menjadi kecakapan hidupnya, menjadi life skillnya dan lain-lain. Lanjut. Ya, faktor yang mempengaruhi literasi, saya kira yang paling pertama adalah kebiasaan dan tradisi di rumah. Saya biasa menyarankan kepada anak-anak, nah, kalau kita ke mall misalnya atau diajak jalan-jalan, ajak tom bapak atau ibu ke toko buku. Ya sekarang kan toko buku nyaris tutup karena orang belanja online. Saya kadang-kadang membayangkan bagus juga sebenarnya era mall itu, karena biasanya kita ke mall mungkin belanja, makan, lalu ajak toko buku, ya. Itu satu model one stop service. Tapi belakangan kan mall juga semakin tidak populer. Orang langsung saja ke minimarket terdekat, ya. Orang belanja langsung melalui online, ya, marketplace dan lain-lain, ya. Jadi perlu ada tradisi keluarga yang memang membangun spirit literasi itu, ya. Ada perpustakaan di rumah dan lain-lain, ya. Saya kalau pergi ke beberapa sekolah, saya bilang kayaknya bukuku lebih banyak dari perpustakaan sekolahnya. Kemudian sekolah ini kan juga ditantang memfasilitasi, memberikan akses dan lain-lain. Nanti ada catatan kritis saya terkait itu, ya. Kemudian bagaimana lingkungan teman-teman aktivis atau pegiat komunitas literasi, biasanya mereka bilang kalau kita mau tumbuh semangat menulis, maka bergaul dengan sesama penulis begitu, supaya spirit itu juga tertular, ya. Nah, ini juga jadi pengaruh lingkungan sosial itu juga, anak-anak yang kadang-kadang saling ajak untuk ke perpustakaan atau membaca dan lain-lain, ya. Kemudian yang paling penting sekarang juga adalah faktor media, termasuk media sosial. Yang saya bilang tadi bahwa saya aktif sebagai pegiat literasi media itu sejak 98, dan bahkan ketika kami di Komisi Penyiaran juga isu kami bukan cuma soal perizinan, tapi juga soal tayangan yang sehat, dan itu juga sesuatu yang tidak mudah. Tayangan yang sehat, yang televisi saja orang tua kelabakan, apalagi sekarang di tangannya anak-anak. Kita tidak tahu apa yang diakses anak-anak, dan problemnya lagi karena algoritma itu akan menyodorkan apa yang menjadi kebiasaan, ya, apa yang diakses oleh anak yang bersangkutan atau kita sendiri. Kalau yang penggemar Messi
semua informasi tentang Messi, ya, Argentina akan datang ke dia. Cristiano Ronaldo juga begitu. Yang penggemar Rocky Gerung, maka Rocky Gerung dan teman-temannya juga akan selalu menghampiri dia. Dan selanjutnya lah, saya kira kita ngerti lah yang kayak begitu-begitu, ya. Untung selesai ini Pilpres. Nah, tapi masih ya imbas-imbasnya masih ada sampai saat ini, ya. Lanjut. Ya, ini catatan kritis saya terkait dengan perpustakaan, ya. Berdasarkan pengalaman saya, ya. Jadi saya bukan orang baru yang bersentuhan dengan sekolah. Yang pertama soal gedung atau ruangan. Kadang-kadang terkunci justru pada saat jam sekolah. Dulu ya, di tahun 2002 itu bahkan itu dipalang lagi. Saya bilang kenapa dikunci? Dia bilang ya Pak, nanti rusak, kotor dan lain-lain. Ya, ini juga sesuatu yang mungkin pemikirannya betul tapi tidak tepat, ya. Lalu kemudian juga kurang nyaman, ya, kebersihan dan lain-lain, kerapian dan lain. Jadi karena saya juga berteman dengan pustakawan ahli utama, ya, bahkan pustakawan ahli utama yang pertama kali orasi dari Sulawesi atau dari Sulawesi Selatan di Perpusnas itu saya temannya. Jadi saya yang ikut merancang orasinya, kemudian orasi itu kita ubah menjadi buku dan lain-lain. Jadi saya sangat mengerti tentang bagaimana dunia perpustakaan, ya. Minim fasilitas dan lain-lain. Ini kalau AC itu barangkali standar karena tinggal buka jendela dan lain-lain. Tapi memang ada fasilitas-fasilitas yang memang terkait dengan perpustakaan itu sendiri juga tidak dimiliki. Koleksi tidak terawat, jumlah kurang, tema kurang bervariasi, kadang-kadang judul dan tema juga tidak relevan dengan kebutuhan anak. Saya mau kasih contoh konkret lah. Ini kan ada pameran Museum Kepresidenan RI di Fort Rotterdam. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk ke museum pameran ini di Fort Rotterdam, karena juga bisa untuk kegiatan outing class atau literasi kebangsaan dan lain-lain. Untuk kita yang dewasa, romantisme sejarah, ya, karena kita bisa lihat kembali, oh ini dulu Bung Karno, Pak Harto, B.J. Habibie, sisi-sisi humanisnya itu seperti apa, ya. Lalu tema-tema kadang-kadang juga tidak terlalu pas, bicara tentang narkoba terlalu vulgar untuk anak SD, kira-kira begitu, ya. Karena bahkan ketika kita bicara tentang korupsi pun, kalau dalam strategi KPK itu dia tidak bicara korupsi, dia bicara tentang 9 nilai, ya, istilahnya semai, 9 nilai. Jadi 9 nilai itu adalah kejujuran dan lain-lain. Esensinya adalah edukasi anti korupsi, tapi tidak langsung memperkenalkan anak-anak dengan diksi korupsi itu. Karena kadang-kadang kan, jangan kok, justru anak-anak lakukan. Kira-kira gitu, ya. Lalu yang berikut adalah aktivitas, ya, masih monoton, pustakawan cenderung pasif, belum lagi ruang belum menjadi ruang untuk mengeksplorasi, ya, mengeksplorasi bakat, kreativitas yang dimiliki anak-anak. Lalu kemudian juga belum berbasis inklusi sosial. Kadang-kadang kita sudah bicara perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan milik kita bersama, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saya itu keliling perpustakaan, mulai perpustakaan kota sampai perpustakaan provinsi, ya. Saya sangat berteman baik dengan kepala perpustakaan dari masa ke masa lah, kira-kira begitu. Jadi saya sangat mengerti kalau bicara perpustakaan. Lanjut. Perpustakaan tidak melulu untuk keperluan membaca, dan membaca tidak harus selalu di perpustakaan. Ini kata-kata saya, ya. Karena saya juga hobi membaca dan saya juga tidak selalu ke perpustakaan, sekalipun saya juga sering mengajak anak saya ke perpustakaan, dan membaca tidak harus selalu di. Justru ini sekarang mencemaskan para pustakawan. Pentingkah kehadiran pustakawan ketika kita membaca langsung mengakses digitalnya? Masih butuhkah kita pustakawan? Jadi kalau pustakawannya sendiri tidak mengaktualisasikan dirinya, tidak kreatif, tidak inovatif, maka dia juga akan hilang dari profesi di abad digital ini. Ini bukan kata-kata saya, silahkan mencari di AI, itu akan terjawab mana saja profesi-profesi yang akan punah atau hilang akibat perkembangan teknologi, ya. Lanjut.
Nah, ini tantangan kita, bagaimana kemudian buku dan bacaan itu menjadi wahana untuk menghidupkan, jadi bisa menghidupkan buku-buku itu dalam imajinasi anak-anak. Kenapa kita senang membaca? Karena dia tumbuh sebagai objek-objek dalam imajinasi kita. Kita berselancar dalam imajinasi dalam bacaan-bacaan kita. Kalau kita ingat buku yang populer misalnya Laskar Pelangi, kita membaca ketika digambarkan wajahnya kotak seperti kongguan, kita ketawa, bisa membayangkan kalau mukanya orang kotak seperti kongguan, dan kita pasti sangat mengenal yang namanya biskuit kongguan itu, ya, kira-kira begitu. Jadi itu hal-hal yang sederhana tapi justru menjadi menarik ya bagi kita yang suka membaca. Bagaimana menjadikan buku dan bacaan itu relevan dengan kebutuhan hidup anak-anak. Kenapa kita tidak membaca? Ya karena yang tadi itu, lanjut cerita yang di Museum Kepresidenan yang di Fort Rotterdam. Jadi saya dengan istri kita datang, jadi karena saya kenal baik dengan pustakawannya, dia bilang, Pak maju-maju Ki sedikit, saya mau foto Ki. Saya hanya membantu dia mendokumentasikan foto, maka saya majulah Ki. Lalu sambil mencari bacaan-bacaan itu, saya dengan istri saya kemudian bilang, ini kan buku-bukunya tidak relevan. Bisakah itu katakanlah ini dalam rangka pameran Museum Kepresidenan RI, bisakah buku-buku yang ditonjolkan atau ditampilkan itu adalah buku-buku juga yang bertema misalnya gubernur-gubernur Sulawesi Selatan dari masa ke masa, wali kota dari masa ke masa, dan lain-lain. Sehingga kita juga misalnya tahu Pak Amin Sam, Pak Malik B. Masri, dan lain-lain. Saya kira begitu Bu ya. Karena waktu Pak Amin, kemudian Pak Malik, itu saya masih jadi reporter Bu. Jadi sering juga wawancara. Oke, ya. Kira-kira sekarang mana orang mau tahu? Ingat yang viral itu, anak-anak ditanya apa itu MPR? Tidak tahu. Okay. Padahal dulu kita kan waktu masih sekolah, lalu bawa buku himpunan umum, himpunan pengetahuan sosial, bahkan kita tahu gunung tertinggi, luas, ya. Saya kira itu dulu kayak mainan itu kita bawa kemana-mana, mana-mana itu sampulnya kadang-kadang sudah tidak ada, kita masih bawa kemana-mana. Itu kan tidak dilakukan lagi. Jadi anak-anak kita memang tiap hari dengan gadget di tangan, tapi apa dulu yang dia konsumsi, apa dulu yang dia akses, ya, ya kira-kira begitu. Ini kecemasan kita semua ya. Jadi saya juga sebenarnya melakukan otokritik terhadap kita. Jadi saya tidak mengkritik kita, tapi mengkritik kita ini semua, semacam otokritik kita semua. Lanjut. Ya, ini kita bicara sebenarnya dalam narasi besar bangsa ini, menjalankan amanah konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu kemudian memajukan kesejahteraan umum. Kenapa sekarang orang bicara kaitan antara perpustakaan dengan kesejahteraan umum? Karena begitu masuk kepada perpustakaan sebagai berbasis inklusi sosial, maka perpustakaan juga tempat kita memasak, kita belajar menulis, kita melakukan apa saja, ya. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan konvensi hak anak. Kalau sekolah itu sekolah ramah anak, itu menjalankan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi maupun undang-undang perlindungan anak yang berkaitan dengan non-diskriminasi, partisipasi, tumbuh kembang, juga demi kepentingan terbaik anak, ya. Pembelajaran yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, baik formal, non formal maupun informal, itu dalam rangka demi kepentingan terbaik anak. Kalau dalam bahasa hari-hari kita bilang, semua yang kulakukan ini nak untuk kau Ji, kira-kira begitu ya. Itulah prinsip the best interest of the child yang dianut oleh PBB, ya. Lanjut. Ya, ini virus yang saya yakini bahwa Sulawesi Selatan juga memilikinya, yang disebut dengan virus NE. Jadi virus the need for achievement, virus mau dihargai, mau diakui. Kalau kita lihat, kita punya manuskrip Ila Galigo yang sangat terkenal dan sudah diakui sebagai Memory of the Year oleh UNESCO. Kan kita selalu bilang kita ini bangsa laut, ya. Kita berani menentang gelombang, berani, ya. Bahkan dalam cerita itu digambarkan
bagaimana Sawery Gading, ya, kemudian Manamami nanti gagal, lalu kapalnya pecah, lalu ada di Ara dan lain-lain. Itu cerita tentang Pinisi, ya. Tapi itulah menunjukkan bahwa kita itu memiliki virus NE. Yang ini studi, ya, studi kenapa kemudian ada banyak negara-negara di dunia itu, terutama di Eropa, itu sangat maju, karena itu didasarkan pada dongeng-dongeng, cerita-cerita rakyat mereka. Lanjut. Ya, David McClellan ini bahkan dia juga melakukan penelitian sejarah untuk memperkuat kesimpulannya, ya. Jadi dia melihat bahwa cerita rakyat yang mengandung nilai NE itu tinggi pada suatu negara, selalu yang diikuti dengan adanya pertumbuhan yang tinggi pula pada negara tersebut. Ini studinya dia terhadap terutama membandingkan Spanyol dan Inggris, ya, sebagai negara yang sama-sama pernah maju, lalu kemudian ada yang sangat maju dan ada yang tertinggal. Lalu itu dikaitkan dengan cerita-cerita rakyat, dongeng-dongeng yang ada baik di Spanyol maupun di Inggris, ya. Lanjut. Ya, ini saya kira kadang-kadang koleksi-koleksi buku kita di perpustakaan berkaitan dengan sastra masih sangat minim, ya. Apalagi kalau misalnya sastra tema-tema lokal. Kalaupun ada, tidak tahu siapa yang mau mengajarkan atau siapa yang mau mentransliterasi atau siapa yang mau menerjemahkan. Kita sangat kekurangan, ya, orang-orang yang memiliki pemahaman yang terkait dengan sastra lokal, ya. Lanjut. Saya mempercepat, ya. Tantangan memang ini untuk kita para penulis adalah bagaimana memahami dunia anak, ya. Tidak hanya bisa menulis, tapi juga tahu rambu-rambu ketika menulis isu atau tema-tema yang berkaitan dengan anak. Itu ada rambu-rambunya dibuat, ya. Penggambaran yang tidak boleh vulgar, kemudian yang berkaitan dengan kekerasan dan lain-lain. Lanjut. Ya, saya kira kalau kita bilang bahwa generasi alpha sekarang adalah natif digital, begitu lahir anak-anak bayi bahkan didiamkan. Saya pernah satu waktu datang ke rumah kakak dan ada anak mantunya di situ. Saya tegur karena bayi itu lehernya miring karena diperlihatkan dia bilang, mana dia tahu bila anak suka, kayak anak baru 2-3 bulan baru dikasih, ya. Kita gitu yang mau diamkan anak, sehingga kita bujuk dia dengan memutar, ya. Ada juga bilang offline gini, Pak, tidak menggunakan wifi. Bukan problemnya offline atau menggunakan wifi, kontennya dan belum saatnya, ya. Lanjut. Ya, ini tantangan-tantangan kita. Kalau saya itu kadang-kadang intip anak-anak dampingan saya juga punya status, apa sih isinya itu status-status WA-nya? Sangin JKT48, Blackpink dan sejenisnya. Ya, itu sesuatu juga yang perlu kita diskusikan bersama. Lanjut. Ya. Oke, ini Neil Postman. Ini Neil Postman, ini bukunya bagus ini. Jadi dia tertawa sampai mati. Jadi dia menggambarkan bagaimana sejarah media di Amerika Serikat. Kalau kita lihat di tahun 50 saja dia sudah mencemaskan, ya, masyarakat menjadi korban gelombang visual yang disajikan televisi. Tahun 50 ketika kita baru punya satu layar. Layar itu maksudnya televisi. Sekarang 2 layar, ya, ada bioskop. Ya, sekarang kan 4 layar yang tadi. Bioskop, kemudian televisi, smartphone, ya, lalu laptop. Bagaimana tingkat kecemasannya? Tahun 50 saja seorang Neil Postman sudah secemas ini. Renungan untuk kita. Lanjut. Ya, ini sastra anak, ini menarik, saya suka ini, ya. Kalau saya ini mengutip, ya. Tadinya saya sebenarnya tidak mau mengutip, tapi saya pikir ini sifatnya sangat filosofis dan juga penting, ya. Ini Bung Hatta bilang bahwa pembelajaran merupakan upaya transfer pengetahuan, sedangkan pendidikan adalah proses pembentukan karakter. Jelas beda, ya.
Lalu kemudian bahasa dan sastra penting diajarkan karena sastra sebagai seni bahasa tak bisa dipisahkan. Kemudian bahasa dan sastra merupakan esensi dari semua materi pelajaran di sekolah, sebab buku ajar atau panduan ditulis dalam bahasa Indonesia dan sebagian besar menggunakan teks cerita. Agar peserta didik bisa berkomunikasi tidak saja dengan baik dan benar, tapi juga bijaksana. Jadi kita bukan hanya bicara tentang baik dan benar, tapi juga bijaksana. Kadang-kadang juga benar, tapi tidak penting dan tidak perlu disampaikan karena butuh kebijaksanaan, butuh wisdom, ya. Jadi kalau ya, tapi ada juga orang selangsungan, kira-kira begitu ya. Lalu yang berikut, Samuel Taylor ini dia bilang bahwa bahasa adalah gudang senjata pikiran manusia, sekaligus berisi piala masa lalunya dan senjata rahasia di masa depan. Dan Russell bilang bahwa ada yang lebih penting daripada kurikulum yang berlaku di sistem pendidikan suatu negara, yakni bagaimana metode pengajaran dan gairah di mana pengajaran itu diberikan. Jadi kurikulum bisa saja ini kemungkinan berganti kalau kita lihat pergantian menterinya dan dipecah menjadi 3. Tapi esensinya adalah gairah kita ketika mau memberikan pembelajaran, mau memberikan pendidikan kepada anak-anak. Biar pendidikannya kurikulum merdeka atau kurikulum apa, kalau dodongi misalnya ya, kita tidak memiliki girah dan gairah untuk mentransformasi atau mentransmisikan ilmu yang kita miliki, begitu ya. Kemudian peserta didik belajar di kelas bukan untuk menjadi pintar, tetapi untuk menjadi bahagia. Ini hal-hal yang sekarang bukan lagi bagaimana dia menjadi lebih pintar, tapi dia juga menjadi, karena ada juga orang pintar bunuh diri, ada juga orang kaya populer dan bunuh diri, karena dia tidak bahagia, ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara bilang bahwa biarkan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Saya kira kenapa saya mengutip ini, karena ini esensi filosofis dari sesuatu yang barangkali sering kita abaikan, ya. Lanjut. Ya, 3 strategi pembelajaran sastra. Ini saya kira bisa dibagikan, tapi saya kadang-kadang sederhana saja. Kalau orang bilang bagaimana cara mengajarkan sastra atau menulis puisi kepada anak-anak, saya bilang sederhana. Saya ajak lihat mereka pohon-pohon, daun-daun, minta mereka mencermati setiap daun. Oh, ternyata berbeda. Karena kalau dari dulu sampai sekarang, begitu disuruh gambar 2 gunung, tengah matahari, ada jalan lurus, kiri kanan sawah. Ya, daun juga begitu. Dengan misalnya mengajarkan anak-anak lebih observasi, ya, lihat mina daun-daun, warna, bentuk, ya. Kadang-kadang dia kalau tidak bisa menggambar, tiru maki. Ya, karena kita juga kalau orang dewasa kalau tidak bisa kita pusing tongke. Nah, metodenya yang kita ubah. Jadi saya kebetulan karena orang yang sangat demokratis, kadang-kadang saya juga bernegosiasi. Ada anak-anak memang kalau dikasih tema, dikasih challenge tertentu, diambil ke. Tapi ada anak-anak tidak bisa Pak, bisa. Lalu kita mulai negosiasi. Intinya adalah pada hari itu dia mengerjakan sesuatu, ada produk, ada karya pada hari itu, ya, supaya moodnya atau pembiasaannya itu tidak hilang. Lanjut. Ya, ini menurut saya sastra anak muatan lokal. Saya sangat menyukai ini karya Patingal Loang, karena menurut saya dia seorang intelektual yang terabaikan, ya. Kalau kita lihat sejarah tentang beliau ini, katanya kalau ada orang lewat dan mendengar dia berbahasa Portugis, dikira orang Portugis yang bicara. Saking fasihnya itu, ya. Perpustakaannya, belum belanja online, dia sudah belanja online, ya. Dan pesanannya juga tidak tanggung-tanggung. Teropong sekelas yang dimiliki Galileo, ya, bola dunia, peta, wah, luar biasa. Dan dia dapat, tapi jarang anak-anak kita tahu karya Patingal Loang, ya. Ya. Lanjut. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Saya kira ini rekomendasi saya berdasarkan juga interaksi saya dengan sekolah-sekolah, ya. Sejak saya ada di Lembaga Perlindungan Anak di 98 itu, karena awal-awal 98
begitu LPA terbentuk, langsung strategi sosialisasi tentang perlindungan anak atau hak anak itu waktu itu kan belum ada Sulbar, jadi dia masuk ke wilayah Makassar, selatan-selatan, lalu kemudian Ajat Tapareng, lalu kemudian ada Mandar dan lain-lain ya, ada kawasan Bugis dan lain-lain. Jadi kita kemudian memberikan materi di wilayah-wilayah itu dengan fokus pesertanya adalah sekolah, karena itu adalah fondasi awal kita gitu ya. Yang pertama, perlu kolaborasi dengan pegiat literasi, penulis, sastrawan, seniman, budayawan. Saya kira model kolaborasi seperti apa, silahkan diterjemahkan ya. Karena menurut saya, kalaupun tidak, masa mami di antara murid satu sekolah itu tidak ada yang orang tuanya penulis kah, seniman, bisa diundang datang untuk kelas inspirasi, berbagi cerita dan lain-lain ya. Kemudian replikasi praktek baik terkait literasi dan numerasi di sekolah itu, atau juga dari sekolah lain ke sekolah itu. Karena kadang-kadang kan juga ada sekolah kompleks. Saya khawatir bahwa kita satu kompleks tapi tidak akur ya, ya. Ada satu kompleks 3 sekolah, 3 juga panggungnya. Saya nanti tinggal diatur bagaimana pementasan sehingga setiap pertunjukan itu bisa juga dinikmati dari sekolah lain begitu kan. Pada dasarnya itu orang senang sekali ditepuki tangan. Ya, siapa? Kemudian kembangkan model pinjam pakai dan rotasi buku-buku antar perpustakaan untuk mengatasi keterbatasan koleksi. Kalau kita tidak punya, ini kasih pinjam ke sini, ini mutar lagi ke sini, ya. Jadi buku bervariasi tanpa harus ada pengadaan barang dan jasa, kira-kira begitu ya. Ya. Kemudian lakukan kurasi terhadap buku-buku agar sesuai kebutuhan pembelajaran dan tumbuh kembang anak. Ya, jadi dicarikan ya, lihat buku-buku yang relevan. Buat gerakan bersama yang kolaboratif, terintegrasi dan berkelanjutan. Kenapa ada kata berkelanjutan? Karena tapi tidak lanjut, karena ganti pemimpin, ganti juga, atau ya selera orang beda-beda lah. Dan yang paling penting menurut saya, inovasi tiada henti. Ya, saya kira itu kunci dari apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Inovasi tiada henti dan bergairah dengan girah yang kuat ketika datang ke sekolah. Ya. Saya senang itu kalau bikin kegiatan, saya dari pagi, dari jam 7 sudah di depan laptop bersiap-siap untuk ke sini. Saya ubah-ubah terus materi saya, Bu. Kira-kira apa lagi kurang, karena saya mau juga memberikan apa pengalaman saya secara optimal. Karena saya sebenarnya juga tidak berlatar belakang pendidikan. Saya sarjana hukum, tentu jauh dari bidang akademik yang Bapak Ibu geluti ya, tapi saya hanya berdasarkan pengalaman. Saya kira itu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemarin alhamdulillah dia bertambah umurnya. Kemarin dia bertambah baik, urusan hormati, kita beri kesempatan kepada Ibu Hana untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Untuk itu kami silakan dengan hormat. Terima kasih Pak Moderator yang tadi sudah
Berdiri Bu, supaya tidak capek juga. Iya. Semangat, semangat.
orang saya sendiri tidak mampu kalau belajar lagi begini itu. Tetapi maksud saya, kalau kita memahami literasi numerasi pentingnya dan tujuan meningkatkan yaitu diri kita atau anak didik kita, maka kita akan menjadi warga negara global yang siap menghadapi tantangan di abad ini dan abad yang berikutnya. Lanjut, ya. Nah, ini perbedaan literasi nilai dan matematika. Tadi saya katakan di angka-angka kayaknya sama, dasarnya sama, tetapi sebenarnya beda. Karena numerasi mencakup aplikasi konsep kaidah matematika dalam situasi real sehari-hari. Tidak cuma angka 2+2 atau sudah bukan akar, pangkat dan sebagainya. Ya, yang tidak ada gunanya kehidupan real sehari-hari. Contoh soal kalau misalnya saya memasak nasi untuk 100 orang, apa dulu yang saya lakukan? Ya kan? Ini saya harus tutup jam berapa dan sebagainya. Nah, saya jadi ingat yang memiliki beberapa tahun yang lalu kami yayasan dengan beberapa teman yang lain dan membayar buat di masak di Taman Losari. Itu beneran besar. Ini saya lihat bagaimana caranya duduk ini di tempat terbuka. Karena keterampilan numerasi saya ajak teman saya yang pintar juga menghitung. Saya bilang ini lingkaran yang kalau buatkan dewa. Jadi yang kita kan duduknya berapa kursi saya yang di belakang. Sehingga kalau dilihat videonya jauh sekali setengah lingkaran semua yang berjalan. Jadi angka-angka yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Jadi jangan nanti masak air dulu, masak nasi, masak sampai sore nggak jadi 100 orang kelaparan. Nah, inilah pentingnya kita mendidik anak didik supaya suatu hari nanti mereka pandai dalam dunia ini. Lanjut. Ya, nah ini 6 literasi yang harus kita miliki. Ini juga saya copy dari literasi sekolah dasar. Semuanya sudah tahu. Ya, terakhir nanti saya pakai dengan Pak Syarif 6 literasi yang pada seperti Rakyat Sulsel, apa ujung jari? Oh, berita kota. jadi kita ini sebenarnya punya sumber yang lebih mudah daripada zaman kita dulu 10 tahun lalu. Ya, kalau saya sebutkan semuanya, tentunya untuk sudah tahu baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan pekerjaan. Karena kita berdiskusi kan, ini waktunya habis, jadi saya semua sudah tahu. Lanjut, ya. Nah, rapat pendidikan menengah dasar kita semua sudah tahu. Ya, yang kali ada kita di mana-mana dan kita lihat ini ya, beda-beda fluktuasi menurunnya kemampuan literasi SMP, SD, misalnya kemampuan numerasi SMP dan SD capaiannya berapa. Dan saya seperti tanya AI, artinya Bapak Ibu tahu AI ya, artificial intelligence. Nah, saya membuka rahasiaku, bukan untuk bilang saya ternyata nggak mampu ya, saya tidak perlu bilang nggak mampu. Tapi saya buat presentasi saya dibantu oleh artificial intelligence. Ya kan, asisten saya. Jadi ke intelligence seperti para semua artificial intelligence saya kalau buatan laporan tentang peningkatan literasi guru semuanya tentunya tidak bisa komputasi saja. Jadi sebenarnya materi kita
dan memiliki minat. Apapun yang pernah terjadi adalah itu memang membuat proses pemulihan. Ini adalah satu tantangan. Nah, entah Bapak Ibu mengalami ini tidak di sekolahnya, ya, lanjut kemudian sudah. Ya, ini adalah tantangan. Sebentar, saya berjalan di saya ada akhir kelas ini. Setelah itu Pak Moderator akan tanya saya diskusi. Nah, itu tadi tantangan yang saya katakan yang saya pikirkan. Tapi mungkin ada tantangan lain yang Bapak Ibu hadapi, yaitu tantangan eksternal ataupun internal. Karena belum disiplin sekarang Halo, Pak. tidak dilakukan. Ya kan? Dulu itu melindungi. Jadi banyak tantangan yang lainnya. Selain tantangan internal kita, tantangan jujur untuk belajar ini agak mudah. Karena ibu-ibu guru, ibu kepala sekolah semua masih punya tanggung jawab. Ya, bapak-bapak ini adalah perempuan yang sorry, saya berkata, di perempuan kadang punya peran ganda. Di sekolah itu mulai dari murid, di rumah masih menghadapi anak-anak dan suaminya dan yang lainnya. Setuju ibu-ibu? Bapak-bapak juga punya tanggung jawab yang lain, tapi kita harus saling mengenai. Ketika saya semua punya ibu-ibunya, sebenarnya saya juga ingat hasil survei yang ditentukan oleh Universitas Gadjah Mada yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang kehilangan sosok ayah nomor 3 tertinggi di dunia. Nah, jadi tidak punya ayah, itu adalah yang menyebabkan eksploitasi, pornografi dan sebagainya, rendah diri, membuli dan dibully karena kurang sosok daripada ayah. Berharap bapak-bapak juga yang berkeluarga internal juga kita mau berupaya melihat bagaimana supaya sosok ayah dan sosok ibu itu benar-benar bisa berfungsi bagi anak didik kita dan usaha ini. Itu sangat penting. Bukan hanya bisa belajar akademik sekolah, tapi sosok ayah, sosok ibu, sosok orang tua sangat penting. Ya, nah strateginya itu beberapa strategi yang saya sarankan. Bukan yang terbaik yang saya sarankan. Ya, pertama evaluasi kendala guru dan sekolah. Ya, anak-anak adalah evaluasi. Kita operasi evaluasi. Ada banyak orang yang pokoknya kegiatan sesuai. Tapi kita harus belajar evaluasi supaya selalu terukur. Nah, karena dasar kami itu di ISO dan ISO. Kalau kita berikutnya apa saya dan profesor dan master, memang selalu saya nanti mengenai Lagi 5 menit. Nah, saya
Dan saya sering ngomong, jangan sebut generasi saya menjadi dengan sebutan generasi strawberry. Saya yang paling tidak setuju. Kita harus sebutkan yang positif supaya di dalam pikiran mereka generasi saya. Ya, nah SMP SD itu disebut generasi saya atau generasi apa atau saya. Ya, tapi sejak ini kita mencoba juga positif supaya mereka tahu mereka berhenti bukan strawberry yang diinjak kayak yang busuk. Jadi bukan orang dipanggil orang tua yang antara rumah atau tidak. Nah, hal-hal yang praktis tadi bawaan sebetulnya sudah berbagai semua. Ya, ini yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Jadi saya sudah kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus dulu untuk Dr. Buhana. Iya. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, dua narasumber kita telah menyampaikan paparan terkait dengan numerasi, dan saya paham betul bahwa yang hadir pada hari ini adalah para kepala sekolah dan ibu guru dan bapak guru, dan tentu banyak hal-hal hambatan-hambatan yang menyangkut tentang literasi di sekolah. Pasti ada berbeda, ada persamaan. Di pagi hari ini kita tuntaskan diskusi tentang terkait numerasi dan literasi yang ada di sekolah. Tadi para narasumber telah menjelaskan berbagai macam literasi dari Pak Rusdi dan dari Bu Hana. Kini gilirannya Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan hal-hal yang terkait tadi apa yang disampaikan oleh narasumber, dan termasuk juga permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah diungkapkan semua. Di sini ada Prof kita, ada Ibu Ketua, ada narasumber yang bisa nanti menambah apa-apa yang menjadi persoalan yang ada di sekolah, termasuk numerasi. Baik Bapak sekalian, untuk tertibnya acara kita ini, saya akan berikan kesempatan karena ada 4 job ini. Jadi dari Taman Ria 3 penanya, Biringkanaya 3 penanya, Rapocini 3 penanya. Ini sesi pertama, dan insya Allah kita akan buka sesi berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya dulu mulai tuan rumah Rapocini. Silakan Rapocini. Siapa namanya, dari sekolah mana? Tapi deh, silakan. Tolong di foto yang bicara itu. Rapocini 3 orang. Silakan, yang angkat tangan dulu. Rapocini, sana Rapocini. Dek, Rapocini siapa? Ini tadi dek, adik sayang. Tadi yang bapak tadi di depan tadi, Rapocini 3. Yang jelas 3 Rapocini. Iya, sebut namanya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Muhammad Sawir. Saya adalah guru dari SD Kompleks 1 Kecamatan Rapocini, alamatnya di depan gedung PNC Pertanian. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya diutus oleh kepala sekolah karena kebetulan saya masuk siang, jadi saya disuruh ke sini, jadi tidak meninggalkan siswa. Karena saya boleh jalankan sebentar sore, dan di sekolah kami itu ada masuk siang, ada masuk pagi. Setelah kami menyimak dan luar biasa bahwa literasi dan numerasi itu enak sekali kalau dibicarakan dalam bentuk teori, tetapi kalau penerapannya di lapangan itu tidak semanis dan seenak kalau dibicarakan dalam pembicaraan seperti ini. Dan yang merasakan itu pahitnya Pak adalah kami guru, terus terang, karena kami guru adalah garis terdepan penggiat literasi di sekolah, utamanya masukan di kelas. Ada beberapa masalah yang saya hadapi. Salah satu sampaikan tadi bahwa siswa malas membaca, sehingga mungkin dampaknya kalau sekolah itu menurun ataupun tidak normal, naik turun. Nah, menurut kami sebagai guru itu pertama faktornya adalah kebijakan pemerintah. Tidak mencerminkan menurut kami bahwa yang kami lakukan di sekolah itu bahwa kegiatan literasi dan numerasi kami di sekolah itu diukur dengan asesmen ARBD ini tidak ada relevansinya Pak. Kenapa? Karena yang dinilai itu adalah kelas
Sementara di kelas 5 baru naik kelas 5 itu pemahaman konsepnya belum terlalu kuat, Pak. Seandainya dinilai di kelas 6, saya kan di kelas 6. Di kelas 6 itu sudah bagus pemahaman konsepnya, pemahaman belajarnya bagus, makanya setiap dengan ujian nasional. Karena ujian nasional itu bagus, pemikiran tentang pemahaman siswa, kemudian pemahaman konsepnya, kemauan belajarnya siswa itu, apalagi di sekolah kami kan anak-anak masuk SD itu nanti 7 tahun. Jadi kalau kelas 6 mantap betul dia. Pelajaran SMA sampai sekarang dia dengan baik. Bagaimana sekolah pinggiran yang hanya 6 tahun, 5 tahun masuk, sementara kelas 5 di tes literasi-generasi. Walaupun kami guru berdarah-darah mengajar literasi dan generasi, tapi karena di tes kelas 4 pada kelas 5 jangan harap mendapatkan hasil yang terbaik. Itu dari kami. Kemudian faktor yang kedua, dari faktor guru penggerak. Maaf kami yang guru penggerak di sini, saya bukan guru penggerak karena saya sudah senior lagi 8 tahun baru pensiun. Ya, jadi apa fenomena di lapangan? Guru garis terdepan, guru penggerak sudah dibekali dengan berbagai macam kompetensi. Begitu dia berhasil langsung diangkat jadi kepala sekolah dan digantikan oleh guru-guru yang notabene tidak sekualitas guru penggerak, dan itu yang dihadapi oleh anak, dan anak itu diukur berdasarkan generasi dan generasinya, Pak. Jadi sangat-sangat perlu dipikirkan sebagai karyawan supaya guru-guru penggerak itu tolong diberdayakan dulu menghadapi anak-anak di kelas, tapi bisa diangkat di kepala sekolah. Itu. Bagaimana kepala sekolah? Banyak guru-guru senior yang lain sudah dengan pengalaman mengajar yang tidak mau masuk penggerak. Kenapa tidak dilirik itu menjadi kepala sekolah? Kemudian guru penggerak dijadikan sebagai tameng atau dari kelas kelas pemerintah. Kemudian yang ketiga, kami di guru kelas itu sangat miskin dengan sumber-sumber belajar yang bernuansa lokal, Pak. Sebagai pengarang buku, dulu kurikulum 84 kalau tidak salah